Halo Tretan UTM, balik lagi bersama aku Ali Wafi di podcast sesi OMA, obrolan mahasiswa. Tempat di mana kita ngobrol santai tapi penuh insight. Nah, di episode kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang gong banget. Gimana enggak? Salah satu mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura menang dan juga berhasil meraih gold medali di ajang internasional di bidang robotik dan juga AI. Tapi di balik prestasi itu jelas ada yang namanya juga proses, kegagalan yang gak semua orang tahu. Daripada kita ngebahas aja, mari kita sambut narasumber kita, Kak Muhammad Nurul Anwar dari program studi Teknik Mekatronika Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Halo, selamat pagi Mas Anwar. Selamat pagi Mas Wafi. Oke, gimana kabar hari ini Kak? Alhamdulillah pagi ini baik-baik aja. Baik ya, Ya, walaupun cuacanya mendung, semangatnya tetap nih Kak. ya pastinya. Oke, nah dengar-dengar Kak Anwar ini baru menang di ajang lomba nih Kak ya? Ya, Oh iya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sering muncul dari mahasiswa terkait lomba-lomba gitu Kak. Nah, salah satunya di bidang robotik dan juga AI ya. gitu. Mungkin aku bisa ngobrol mulai dari ketertarikan Kak Anwar dulu nih, boleh? Boleh, boleh. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kak Anwar, sebelum sampai ada di titik ini di kejuaraan internasional ini, sebenarnya Kak Anwar ini ke dunia robotik dan juga AI itu tertarik dari mana sih? Oke, tak ceritakan. Dulu pas saat SMK itu kebetulan ada ekskul robotika. Oh, Nah, jadi saat masuk ke kampus UTM ini, apalagi mekatronik ini kan S1 pertama Hmm. di nasional di Indonesia ya. Nah, kebetulan di mekatronik UTM ini ada yang namanya mekatronik robotik team. Oh gitu. Nah, dari situ saya makin tertarik nih sama robotika. Oh baik, jadi memang karena pada dasarnya nggak semua mahasiswa itu langsung klik di bidang AI dan juga robotik gitu. Jadi memang awalnya dari Kak Anwar ini memang sudah suka. Iya. Dan apa justru baru ketemu passionnya pas kuliah Kak? Oh, enggak. Ya, itu yang saya ceritakan tadi. Jadi dari SMK itu udah passion saya di robotika. Oh Dan gitu. kebetulan masuk Mekatro itu robotika juga gitu. Oh jadi memang udah ada bekalnya ya dari Ya, SMK benar. itu ya benar-benar. Nah, pasti kalau bilang proses dan perjalanan itu semuanya nggak mudah kan Kak ya? Benar. Nah, berarti memang ada proses dan juga perjalanan yang harus berkembang nih dari Kak Anwar sampai sekarang. Nah, kalau kita ngomongin tentang prestasi, pasti nggak terjadi secara instan, Benar. benar kan? Nah, kalau boleh tahu, boleh nggak sih diceritakan gimana perjalanan Kak Anwar sampai akhirnya bisa ikut dan bersaing di ajang internasional ini? Oke. Untuk prestasi itu saya masuk semester 1 di Mekatro ini awalnya nggak langsung juara pastinya. Oh iya, Jadi iya. kayak masih belajar, masih pemula gitu sampai di semester 4 saya baru bisa tuh juara di ajang nasional di Jogja Oh, kebetulan. nasional dulu. Iya, nasional dulu. Mm-mm. Dan setelah beberapa kali lomba di nasional berlanjutlah ke ajang internasional. Oh gitu. Jadi ada step by stepnya ya Kak Benar. ya. Jadi sebelum ke internasional ini pernah di nasional dulu. Iya, Dan itu juga dapat iya juara. dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, keren banget nih. Pasti semua perjalanan dari nasional dan juga internasional itu selalu ada tantangan kan Kak ya. Iya, pasti. Nah, kalau ngomongin tentang proses yang panjang yang sudah dijelaskan sama Kak Anwar, pasti nggak selalu mulus. Di setiap step by stepnya di tingkat nasional dan juga internasional mungkin selalu ada yang namanya hambatan, tantangan yang harus dipelajari. Nah, kalau menurut Kak Anwar nih, tantangan paling berat yang pernah Kak Anwar hadapi selama perjalanan ini apa sih Kak? Dan gimana cara Kak Anwar tetap bertahan dan juga bisa melewati fase itu? Oke, untuk tantangan terberat bagi saya di bidang robotika ini ya, itu Mm-mm. yang pertama memahami tentang robot yang akan dilombakan. Oh gitu. Nah, selain itu terdapat juga manajemen waktu antara kuliah Bener dan sih. juga event ini Iya ya. benar-benar. Karena kuliah ini tidak bisa meninggalkan kuliah karena event aja gitu Oh kan. iya Ya, benar-benar. tantangannya di situ aja sih. Untuk solusi dari saya sendiri yang pertama ya pastinya kerja keras. Saya bisa manajemen waktu antara kuliah dan event, dan untuk masalah mempelajari itu bisa nggak cuman dari teman-teman di komunitas saja yang paham, tapi kan bisa juga tanya-tanya di internet ataupun Oh lainnya. gitu.
dari tadi Kak Anwar ini bicara tentang komunitas. Kalau boleh tahu komunitasnya itu apa sih, Kak? Nah ya, komunitas di prodi saya ini ada yang namanya Mechatronic Robotic Team. Oh, gitu. Ya, jadi MRT atau Mm-mm. Mechatronic Robotic Team ini dia fokus di bidang robotika, terutama robot line follower kayak gitu. Oh, gitu. Jadi memang komunitas kakak ini memang sebuah wadah yang difokuskan buat mahasiswa yang ingin belajar selebih dalam terkait robotik dan juga Ya, AI. benar banget. Nah, teman-teman, itu tadi terkait komunitas. Jadi kalau semisal teman-teman atau tretan UTM ini minat di bidang robotik dan juga AI, boleh langsung calling ke Anwar ya? Boleh, Pak. Boleh. Nah, tadi kan udah dijelaskan terkait tantangan dan juga hambatan nih Kak ya. Jadi Ya. memang manajemen waktu itu memang harus se-prepare dan sebaik mungkin. Ya, benar, Pak. Karena pada dasarnya itu kuliah itu nggak bisa di nomor dua kan. Benar, Benar kan. Nah, pasti pengalaman Kak Anwar sampai di titik internasional ini banyak banget nih kan Kak. Selanjutnya, apalagi sampai di titik internasional ini Kak Anwar ini feel-nya udah dapat banget. Kalau boleh tahu momen yang paling berkesan selama kakak mengikuti kompetisi di sana itu apa kak? Momen yang paling berkesan berkompetisi di sana. Yang pertama itu karena pesertanya dari banyak negara ya. Oh, Nah, jadi komunikasi benar-benar. kita itu agak sulit Agak gitu sulit, ya. iya Pakai benar-benar. English ada, pakai Melayu ada gitu. Nah, Ah. jadi yang berkesan di saya itu kayak komunikasi aja sama teman-teman yang lain di sana. Jadi ada yang kayak, oh aku baru pertama ngomong sama orang Melayu nih gitu. Ya, Jadi dapat first impression-nya keren gitu ya, ya. Selain itu apa ada lagi kak selain bahasa atau komunikasi bersama orang-orang yang nggak pernah ditemui? ya. Nah, selain tadi itu yang saya sebutkan Hmm? itu, jadi saya bisa lihat robot-robot dari tim-tim lain di sana. Oh, Jadi nggak cuman kayak yang robot. di nasional aja kan gitu. Oh iya bener sih. Jadi di internasional itu juga banyak macamnya gitu. Oh, ternyata inovasinya bagus di gini, ya, bagus seperti ini. Jadi kayak dari tim saya apa yang kurang itu bisa jadi referensi. Oh gitu, karena ini udah setiap negara ya, jadi Iya, antara referensi dan juga robotnya pasti unik-unik kan. iya benar. Oke, nah dari semua pengalaman yang kakak Anwar sampaikan tadi, banyak hal yang harus dipetik. Kalau sekarang melihat kembali perjalanan ini, sebenarnya makna terbesar dari prestasi yang kakak Anwar ini apa? Apa lebih dari hasil akhirnya atau justru proses atau perjalanan yang dilalui? Oke. Kalau dikatakan seperti itu, sebenarnya keduanya itu sama-sama wah bagi saya gitu. Bener sih. Selama proses saya belajar banyak tentang robotika, tentang komunikasi, tentang logika dari robot. Dan ketika mendapatkan hasil akhirnya pun saya juga merasa wah akhirnya proses saya terbayarkan. Seperti itu. Gitu. Jadi proses dan juga hasil akhir ini berjalan barengan Ya, kayak. Jadi memang antara keduanya ini nggak bisa terpisahkan. benar. Nah, pasti kakak di balik berjalan dan juga hasil akhir yang sudah dilalui, pasti ada pengalaman dan juga perubahan diri nih kan kak. Nah, apakah dari perubahan dan perjalanan yang sudah kakak lewati, apakah dari Kak Anwar sendiri ada perubahan dalam cara berpikir atau cara kakak melihat masa depan terkait di dunia robotik atau AI ini? Ya, benar. Dulu saya mikirnya robot itu hanya bisa diikuti oleh profesional seperti itu ya. Nah, ternyata setelah saya memasuki ke bidang robotika, ternyata orang awam pun bisa Bisa. gitu ya. Jadi kayak cara berpikir saya tentang robot ini berubah gitu. Dan lalu logika saya jadi ikut bermain gitu. Nggak cuman yang alah cuman gini, alah cuman gini. Oh, Ternyata gitu. setelah masuk, oh ternyata susah juga ya. Gitu, rasanya ya. benar-benar. Jadi mungkin dulu kalau semisal kita lihat di TV itu ada orang yang bikin robot itu hanya sebagai angan-angan. Ya, benar. Ternyata di sekarang inilah Kak Anwar yang membuktikan. Ya. Gitu. Nah, terakhir nih Kak, mungkin dari Kak Anwar sendiri banyak ngelihat teman-teman mahasiswa yang punya mimpi besar seperti Kak Anwar. Tapi balik lagi, mereka semua ragu untuk memulai dan nggak tahu gimana startnya. Karena merasa belum cukup atau minder juga kan juga ada. Ya. Apa pesan dari Kak Anwar supaya mereka bisa lebih berani dan melangkah dan juga berkembang nih Kak? Oke, sebelum pesan mungkin mereka itu belum bisa mengikuti lomba atau event-event yang ingin mereka ikuti. Padahal mereka punya skill ataupun keinginan untuk Benar, mengikuti. Mungkin karena tidak ada naungan bagi mereka. Gitu. Nah, untuk pesan mahasiswa-mahasiswa ini mungkin lebih sering untuk ikut UKM atau organisasi yang berkecimpung dengan hal-hal tersebut. Oh Ya, gitu. jadi lebih berani aja dulu.
yang penting pede aja dulu, jangan Bener sih. mikir Yang hasilnya dulu. lain-lain Iya. gitu. Ha-ha. Kadang kan mahasiswa ini ya, aduh kalau aku nggak bisa gimana gitu. Iya benar. Jadi yang penting pede aja dulu, berani aja dulu. Biasanya kita itu kena penyakit berpikir. Ya benar. Apa-apa perlu dipikir padahal belum dicoba kan Ya. Kak ya. Gitu teman-teman. Jadi tadi yang udah disampaikan sama Kak Anwar, kalau misal kalian masih sampai detik ini menjadi hakikat kuliah pulang, coba deh berkembang lagi. Kalau misal teman-teman berminat di bidang robotik dan juga AI, bisa gabung di komunitas yang Kak Anwar ikuti sekarang. Oke. Nah, karena obrolannya udah seru banget nih Kak, dan cerita yang udah diceritakan Kak Anwar tadi itu merupakan salah satu prestasi yang besar banget dan juga nggak datang secara instan. Aku dari mewakili teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih banyak Ya, sama. atas sharing session dan juga pengalaman yang disampaikan Kak Anwar, dan pesan dan juga kesan dari Kak Anwar barusan semoga bisa sampai dan tertanam di seluruh pikiran dan mindset seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya Madura. Mungkin yang bisa kita obrolkan di pagi hari ini itu saja. Kalau misal teman-teman berminat dan pengen ngobrol lebih lanjut, bisa gabung di komunitas yang Kak Anwar ikuti sekarang nih Kak ya. Boleh. Atau mungkin bisa diperjelas Kak gimana cara gabungnya Kak? Oke, untuk komunitas yang saya ikuti ini namanya Mechatronic Robotic Team. Sebenarnya ini komunitas khusus untuk mahasiswa mekatronik. Oh, Cuman gitu. untuk teman-teman yang emang bener minat atau mau join, boleh nih hubungi saya kalau kita belajar bareng aja. Oh gitu. Gitu teman-teman. Memang apalagi buat teman-teman mahasiswa Mekatro kalau memang berminat langsung aja. Soalnya udah selaras juga ya sama Ya, prodinya. benar. Nah, mungkin itu aja dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kami yaitu UTM TV Official, dan jangan lupa juga follow Instagram kami di utm.tv official dan juga TikTok kami di utm.tv.official biar nggak ketinggalan terkait konten-konten yang menarik lainnya. Mungkin itu saja dari saya Ali Wafi di sesi kali ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.